Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Walia dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan suatu tema yang berjudul Sains dan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ilmu telah menggambarkan tentang hakikat kemanusiaan, baik asal-usul diciptakan manusia atau potensi yang telah Allah berikan kepada manusia, atau tugas dan tujuan diciptakan manusia itu sendiri. Pandangan Islam, Al-Quran tidak pernah menggolongkan manusia ke dalam kelompok hewan selama manusia bekerja dengan menggunakan akal pikirannya serta menggunakan karunia-karunia lainnya. Namun, jika manusia bekerja tanpa menggunakan akal pikirannya serta karunia-karunia yang telah Allah berikan kepadanya seperti hati, jiwa, raga, pikiran, panca indera dengan baik dan benar, maka ia akan menurunkan derajatnya menjadi hewan. Teman-teman semua, telah dijelaskan di dalam Al-Quran begitu terbentang tentang ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan penelitian, pengamatan, penelaahan tentang segala sesuatu yang tampak di alam, baik yang terbentang di langit maupun yang terbentang di bumi. Al-Quran surat ke-88 ayat ke-17 sampai ke-20. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa subihat." Pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan, tentang bagaimana langit itu ditinggikan, dibentangkan, tentang bagaimana gunung-gunung itu dijadikan pasak oleh Allah sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi, tentang bagaimana bumi itu dibentangkan oleh Allah sehingga kita bisa meneliti isi kandungannya dan reaktivitasnya di buminya dengan nyaman. Teman-teman semua, pernah dilakukan sebuah penelitian mengenai apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang hewan, dan penelitian ini terinspirasi dari surat ke-88 ayat 17 sampai 20 tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Yang kemudian hasil penelitian tersebut menggolongkannya berdasarkan kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang mengatakan, yang menyampaikan informasi tentang seputar hewan di dalam Al-Quran. Ada kelompok kera, ada suatu kaum yang pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar surat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surat Al-Fil. Dan ada yang sangat menarik di sini, kera misalnya. Coba lakukan uji penelitian dengan diberikannya makanan terhadap kera tadi. Diberikan, kemudian dia tangkap dengan menggunakan bagian tangan kanannya. Diberikan lagi, kemudian dia tangkap dengan menggunakan bagian tangan kirinya. Diberikan lagi, kemudian dia tangkap dengan menggunakan kedua kakinya. Ketika si kera ini telah bosan dengan wilayahnya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain dengan mengusir kera yang tinggal di dalamnya. Alasannya mengapa? Alasannya agar ia bisa hidup nyaman, damai di dalam wilayah yang ia rebut tadi. Itulah kera. Dan ini menunjukkan mengapa ada suatu kaum yang dikutuk menjadi kera. Bahwa hal ini menunjukkan jika si kaum ini memiliki tipikal atau karakteristik yang sama persis yang dimiliki oleh si kera. Rakus terhadap semuanya, memonopoli wilayahnya, dan jika bosan dengan wilayahnya, ia akan ekspansi pada wilayah lain. Kembali lagi kepada unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ketika kelompok unta ini ditugaskan, kemudian bertanya kepada pawangnya, "Oh, ternyata unta ini memiliki 2 tangan 2 kaki.
Ternyata unta ini memiliki selaput mata. Ternyata unta ini memiliki bagian tembolok, yang mana bagian ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanannya, minumannya, sehingga ia bisa bertahan tanpa minum dan makan dalam 1 bulan di padang pasir. Kalian bisa bayangkan, dengan selaput mata itu, unta bisa melalui padang pasir yang dalam keadaan badai saja, Ferrari saja tidak bisa menembusnya, Lamborghini saja tidak bisa melewatinya. Namun tidak dengan unta yang tetap santai melewatinya, tetap santai menembusnya. 2 tangan, 2 kaki yang dimiliki oleh unta ini, yang sebagian lain menilainya unta memiliki 4 kaki. Kemudian ternyata rahasia ini terungkap ketika Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada kita tentang kemudahan bersujud ketika hendak melaksanakan sholat. Boleh dengan mendahulukan kedua lutut atau boleh dengan mendahulukan kedua telapak tangan. Mengacu kepada kasus unta, jika kita mendalami hadis ini, sebenarnya hadis ini memberi pemahaman kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Seandainya kita bersujud hanya bisa dengan mendahulukan telapak tangan, maka dahulukanlah telapak tangan. Seandainya hanya bisa dengan mendahulukan kedua lutut, maka dahulukan kedua lutut. Namun, ketika orang-orang gagal mendalami hadis ini, maka mereka akan terlalu singkat dalam menyimpulkan hadis ini. Padahal banyak hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan, padahal pada hakikatnya hadis ini menunjukkan pada kesamaan dan kemudahan dalam beribadah. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur dan bahagia karena dari bentangan ayat-ayat yang tadi itu sangat mudah diamati dan merupakan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Karena Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa, Indonesia memiliki kekayaan air mineral yang sangat banyak di buminya, alam Indonesia tropis, sehingga buah-buahan, tumbuh-tumbuhan mudah didapatkan di Indonesia. Dan marilah kita budidayakan, meneliti, menelaah, meriset, mengamati segala sesuatu yang tampak di alam ini. Karena dengan hal itu mungkin menjadikan kita bisa maju dan memberi kemakmuran terhadap alam yang kita pijak, serta menjadi sarana beribadah kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.